Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pencarian organik dan optimasi mesin pencari. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Dari yang pertama yaitu saya sendiri, Aldrian Widiansyah dengan NPM 007, Gestamala 017, Lisa Oktavia 027, Rahmawati 037, Pian Sinaga 047, Ferdi Setia Luhur 057, Rina Rianti Manalu 067. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Pian Sinaga. Kepada Pian, saya persilahkan. SEO atau Search Engine Optimization. Tujuan praktisi SEO adalah untuk membantu organisasi meningkatkan lalu lintas ke situs web mereka. Mereka mencapai ini dengan mengoptimalkan situs web dalam upaya meningkatkan visibilitas dan peringkat di CRP. Menggunakan program analisis web seperti Google Analytics, perusahaan dapat menentukan berapa banyak orang yang mengunjungi situs mereka, halaman spesifik apa yang mereka kunjungi, berapa lama mereka menghabiskan waktu di situs, dan mesin telusur apa yang menghasilkan lalu lintas yang paling banyak. Praktisi SEO yang lebih canggih juga akan berusaha menentukan kata kunci atau frasa apa yang menghasilkan lalu lintas ke situs web mereka. Ini hanyalah beberapa dari banyak metrik yang digunakan untuk mengukur efektivitas strategi SEO. Di bagian selanjutnya kita akan menggunakan mesin pencari paling populer, Google, untuk menjelaskan dasar-dasar SEO. Namun, sebagian besar dari apa yang kami tulis juga akan berlaku untuk mesin telusur populer lainnya. Strategi untuk optimasi mesin pencari. Semua mesin pencari menggunakan algoritma kepemilikan yang agak berbeda untuk menentukan di mana semua situs web akan muncul dalam hasil pencarian. Akibatnya, tidak mungkin untuk mengatakan faktor spesifik apa yang akan digunakan atau beberapa banyak bobot yang akan mereka bawa dalam menentukan peringkat SERP. Mengapa Google terus mengubah algoritmanya? Tujuan keseluruhan Google adalah untuk terus meningkatkan pengalaman orang yang menggunakan mesin pencariannya. Faktor peringkat SEO on page dan off page. 1. Faktor di halaman adalah elemen halaman web yang dapat dikontrol langsung oleh penerbit atau pembuat halaman web. Mungkin salah satu perusahaan terbesar yang dilakukan Google pada algoritma peringkatnya selama bertahun-tahun adalah meningkatkan penekanan pada konten berkualitas tinggi. Beberapa cara khusus yang Google tentukan apakah sebuah situs web memiliki konten berkualitas tinggi mencakup hal-hal berikut. 1. Kualitas tulisan di halaman web. 2. Kehadiran kata kunci dan frasa yang relevan yang terkait dengan topik. 3. Seberapa segar atau terkini kontennya. 4. Penggunaan berbagai format konten, yaitu berita, video, podcast, blog, dan konten sosial. 5. Kedalam atau kuantitas konten topikal. 6. Tautan yang mengarah ke situs web lain yang dihormati dan dapat dipercaya. 7. Proporsi yang relevan dengan teks yang tidak relevan tentang suatu topik. 8. Hambatan konten berdampak negatif pada kepuasan pengguna. Fungsionalitas dan pemrograman dapat dinilai oleh faktor-faktor sebagai berikut. Seberapa mudah program mesin pencari dapat merangkap halaman web. Yang kedua, seberapa baik halaman web bekerja dengan perangkat seluler. Yang ketiga, seberapa cepat halaman web dimuat. Yang keempat, ketersediaan koneksi yang aman. https:// bagi pengunjung. Kehadiran minimal duplikat konten di situs web. Dan yang terakhir, URL halaman yang berisi kata kunci. 2. Faktor di luar halaman dapat dipengaruhi tetapi tidak secara langsung dikendalikan oleh para profesional SEO. Banyak faktor di luar halaman sangat terkait dengan relevansi dan kredibilitas situs web. Relevansi dan kredibilitas Google menggunakan sejumlah metrik
Berbeda untuk menentukan apakah situs web merupakan sumber informasi yang dapat dipercaya tentang topik tertentu. Banyak dari metrik ini didasarkan pada perilaku pengguna dan bagaimana situs diwakili situs web lain dan platform media sosial. Ada tautan balik ke situs web, target di situs web lain yang dihormati dan dapat dipercaya. Rasio klik tayang atau RKT juga merupakan indikator relevansi. Jumlah iklan di situs web, terlalu banyak iklan mengurangi konten situs web topikal. Waktu tinggal, ini adalah ukuran berapa lama penggunaan tetap berada di halaman. Situs yang terdaftar di direktori web yang dihormati lebih cenderung berisi konten berkualitas karena telah ditinjau oleh editor manusia. Pencarian yang dipersonalisasi, Google menggunakan informasi tentang orang yang melakukan penelusuran dalam upaya meningkatkan pengalaman mereka. Lokasi pengguna, negara, kota, atau wilayah asal pengguna. Pengalaman sebelumnya, SERP Google dapat dipengaruhi oleh riwayat penelusuran dan penjelajahan web. Pengalaman sosial, sejauh mana pengguna atau orang-orang di jaringan mereka terlibat atau mendiskusikan situs web dengan baik di media sosial, termasuk Google, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Optimasi mesin pencari bisa bantu pembisnis lebih dikenal di internet. Internet menjadi sarana bagi pembisnis untuk memperkenalkan produknya di era digital. Namun, kerasnya persaingan membuat pembisnis harus pandai dalam optimasi mesin telusur, Search Engine Optimization, atau disebut dengan SEO, supaya produknya lebih mudah ditemukan di internet. Dengan internet, perusahaan skala menengah besar bisa meningkatkan penjualan 50-60% di internet. Setengah dari omsetnya datang dari SEO. Perusahaan Google, Bukalapak, Gojek, Traveloka, P-Datametric, Rupa-Rupa, Doxa Digital, Grand Park Content, Growth, dan TalkDev, strategi SEO ini merupakan yang paling populer dan diminati dari perusahaan karena efektif dan biaya relatif lebih murah. Untuk meningkatkan pencarian organik produk di internet, penelusuran organik adalah sebagian besar dari kinerja situs bisnis dan menjadi komponen penting untuk menarik pembeli. Dalam hal ini, pengguna paling banyak menggunakan Google sebagai mesin pencari. Persentase penggunaan Google mencapai 75% dari total mesin pencari yang ada. Mesin pencari lainnya seperti Yahoo, Bing, Baidu, Yandex, dan DuckDuckGo. Artikel dari katakata.co.id dengan judul Optimasi Mesin Pencari Bisa Bantu Pembisnis Lebih Dikenal di Internet. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menarik sebuah kesimpulan, yaitu penelitian dan penulisan paper mengenai teknik SEO menggunakan metode on-site optimization ini menghasilkan beberapa poin kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan teknik SEO merupakan bagian penting dalam rangka menjaga kelangsungan hidup dari sebuah website dalam jangka waktu yang panjang. Juga dapat memberi nilai penerimaan keuntungan yang besar baik dari sisi bisnis secara online dan secara offline. Yang kedua, peringkat website yang tinggi akan berdampak pada jumlah kunjungan yang tinggi. Dan hal ini akan membawa dampak yang positif karena akan meningkatkan popularitas dari sebuah halaman website. Namun demikian, perlu disadari juga bahwa keamanan website menjadi salah satu kunci dalam mempertahankan stabilitas data statistik jumlah kunjungan halaman website, karena hal ini akan mempengaruhi kenyamanan para pengunjung website. Dan yang terakhir, konten berkualitas dan bermutu yang ditampilkan dalam halaman website memberikan bukti dan pengaruh yang nyata dalam meningkatkan peringkat sebuah halaman website secara signifikan. Hal ini juga memperlihatkan bahwa kesuksesan penggunaan teknik SEO juga perlu diimbangi dengan faktor-faktor lain yang bersifat non-teknis. Baiklah, mungkin sekian yang dapat kelompok 7 sampaikan. Bila ada salah-salah kata, kelompok 7 mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.